Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting untuk masa depan Indonesia. Bonus demografi. Ini bukan sekedar istilah fenomena sosial maupun ekonomi, tapi momentum besar yang hanya datang satu kali dalam sejarah sebuah negara, di mana jumlah penduduk usia produktif jauh lebih banyak dibanding dengan usia non-produktif. Kalau kita bisa manfaatkannya, ini bisa jadi kunci kemajuan bangsa, tapi kalau kita lengah, justru bisa menimbulkan masalah baru. Jadi, dalam konteks ini, kita muncul pertanyaan, apa sih itu bonus demografi? Kenapa kita harus peduli dengan era ini? Dan apa peran kita di dalamnya? Yuk kita bahas sama-sama dalam segmen Melihat Lebih Luas. Teman-teman, di dunia kependudukan dan pembangunan ekonomi, ada satu istilah yang semakin sering dibicarakan belakangan ini. Bonus demografi. Sekali lagi ya, ini adalah obrolan yang banyak banget dibahas belakangan ini. Secara teori, bonus demografi adalah kondisi ketika jumlah penduduk usia produktif, yakni mereka yang berusia 15 hingga 64 tahun, itu lebih banyak dibanding penduduk usia non-produktif seperti anak-anak dan lansia. Ini adalah situasi yang jarang terjadi dalam sejarah sebuah negara. Dan ketika momentum ini datang, ini bisa menjadi peluang luar biasa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemajuan bangsa. Kenapa ini penting? Karena secara logika, semakin besar jumlah penduduk usia produktif, maka semakin besar pula potensi tenaga kerja yang tersedia. Itu artinya produktivitas nasional bisa meningkat, konsumsi dalam negeri bisa tumbuh, dan inovasi juga bisa berkembang lebih cepat. Namun, penting untuk diingat, bonus demografi itu bukan jaminan, melainkan peluang. Ia hanya akan memberikan dampak positif jika dikelola dengan perencanaan yang matang. Perencanaan yang seperti apa sehingga membuat era bonus demografi ini bisa berhasil. Nanti kita akan bahas sama-sama di video ini. Makanya tonton terus sampai selesai. Saya akan mengawali video ini tentang banyak orang mengira bahwa bonus demografi adalah semacam tiket emas, sebuah jaminan bahwa negara otomatis akan menjadi lebih makmur. Tapi sebenarnya itu adalah pandangan yang keliru. Bonus demografi bukan jaminan. Ia adalah peluang, dan seperti semua peluang, ia bisa berhasil jika dimanfaatkan atau bisa menjadi gagal total. Tanpa pendidikan yang merata, akses terhadap lapangan kerja yang baik, kebijakan ekonomi yang berpihak pada pengembangan sumber daya manusia, dan pemerintahan yang bersih, bonus ini bisa jadi menjadi bumerang. Kenapa demikian? Karena kita bisa belajar dari sejarah. Ada negara-negara yang justru gagal memanfaatkan potensi bonus demografi untuk menjadi bangsa yang lebih baik. Yang pertama, kita belajar dari negara Brazil, yang pernah menikmati masa bonus demografi sejak tahun 1970-an dan berakhir sekitar tahun 2018. Gagal memanfaatkannya secara maksimal. Mereka menghadapi masalah struktural seperti pengangguran tinggi, ketimpangan ekonomi, dan korupsi yang merajalela. Alhasil, alih-alih menjadi negara maju, Brasil justru terjebak dalam status negara berkembang yang stagnan sampai sekarang. Yang kedua, mari kita belajar dari pengalaman Afrika Selatan. Meskipun negara ini memiliki jumlah penduduk usia produktif yang besar sejak tahun 1977, mereka gagal memanfaatkan peluang tersebut dengan optimal. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya investasi di sektor pendidikan dan pelatihan kerja, yang mengakibatkan kesulitan dalam menciptakan lapangan kerja yang layak. Akibatnya, angka pengangguran tetap tinggi dan alih-alih menjadi keuntungan bonus demografi justru berubah menjadi beban demografi bagi negara tersebut. Pertanyaannya sekarang, gimana dengan Indonesia? Bonus demografi memberikan kita kesempatan untuk mengoptimalkan potensi generasi muda yang jumlahnya sangat besar. Namun hanya jika kita berinvestasi dengan serius pada
mereka tentunya. Jika tidak dimanfaatkan dengan baik, kita beresiko mengalami masalah yang sama seperti yang dialami oleh negara-negara lain seperti Brasil dan Afrika Selatan tadi. Meskipun mereka itu udah pernah menikmati masa bonus demografi, kurangnya perhatian terhadap sektor pendidikan, pelatihan kerja, dan pengembangan sumber daya manusia membuat dua negara tadi itu gagal mengelola peluang tersebut. Akibatnya, mereka terjebak dalam masalah pengangguran tinggi, ketimpangan sosial, dan stagnasi ekonomi. Lantas, apa yang harus dilakukan oleh Indonesia? Teman-teman, bonus demografi jika dikelola dengan serius, Indonesia bisa mengubah momentum ini menjadi titik balik besar menuju Indonesia Emas 2045. Ini adalah kesempatan untuk menciptakan lapangan kerja yang luas, meningkatkan keterampilan generasi muda, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Namun, untuk mencapai hal ini, kita membutuhkan pendidikan yang merata, akses yang lebih baik ke pelatihan keterampilan, serta dukungan kebijakan yang berpihak pada pengembangan sumber daya manusia. Tanpa investasi yang cukup di sektor-sektor ini, bonus demografi yang kita miliki hanya akan menjadi beban. Jadi sekarang pertanyaannya bukan lagi apa sih itu bonus demografi, melainkan apa yang mesti kita lakukan dengan bonus demografi ini. Ini adalah PR untuk pemerintah saat ini. Sebagai catatan yang pertama, mari kita lihat masalah pengangguran. Angka pengangguran Indonesia memang mengalami penurunan pada kuartal ketiga 2024. Angka pengangguran kita tercatat 4,91%. Tapi meskipun ada penurunan, jumlah pengangguran masih mencapai sekitar 7,47 juta orang. Ini masih banyak banget. Ini berarti bahwa meskipun kita memiliki jumlah penduduk usia produktif yang besar, ternyata banyak dari mereka yang belum bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Banyak tenaga kerja yang potensial, namun belum bisa terserap secara optimal di pasar kerja. Selanjutnya, mari kita bahas tentang pendidikan. Pendidikan adalah kunci utama untuk mempersiapkan generasi muda agar bisa bersaing di dunia global. Namun, di sini kita masih menghadapi kenyataan bahwa kualitas pendidikan Indonesia masih berada di bawah standar internasional. Indonesia menduduki peringkat 107 dunia dalam Education Index dengan skor hanya 0,552. Artinya, kualitas pendidikan yang ada saat ini belum cukup memadai untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten dan harus bersaing di kancah global. Hal ini tentunya menjadi tantangan besar mengingat pendidikan adalah fondasi dari segala kemajuan. Selain itu, IQ rata-rata penduduk Indonesia juga menjadi sorotan. Dengan rata-rata IQ yang tercatat 93,2, Indonesia berada di peringkat 104 dunia. Ini menunjukkan bahwa meskipun kita memiliki banyak individu berbakat, potensi intelektual kita masih bisa dikembangkan lebih jauh lagi. Pendidikan dan pelatihan yang lebih baik bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita, sehingga mereka lebih siap menghadapi tantangan dunia kerja yang semakin kompetitif. Terakhir, kita tidak bisa melupakan tentang investasi. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja, dibutuhkan investasi yang besar. Namun, Indonesia saat ini hanya mengalokasikan sekitar 0,6% dari produk domestik bruto untuk investasi di sektor-sektor strategis, termasuk di dalamnya pendidikan dan pelatihan kerja. Angka ini sangat rendah dan menunjukkan bahwa kita belum memberikan perhatian yang cukup pada pembangunan sektor-sektor penting yang akan mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Tentunya sebagai warga negara Indonesia, kita harus optimis dan percaya bahwa bonus demografi yang sedang kita alami ini adalah peluang emas, bukan beban meskipun tantangan yang kita hadapi cukup besar. Namun kita memiliki kesempatan untuk memanfaatkan momentum ini sebagai batu loncatan menuju masa depan yang lebih baik. Kita bisa belajar banyak dari negara-negara yang telah berhasil mengelola bonus demografi mereka, menjadikannya sebagai pendorong utama dalam kemajuan ekonomi dan sosial. Lihat saja Jepang pada periode 1970-an hingga 1980-an. Ketika Jepang berada di puncak masa bonus demografi, mereka berhasil memanfaatkan potensi besar dari tenaga kerja usia produktif. Fokus Jepang pada inovasi, teknologi,
pendidikan berkualitas, dan pembangunan infrastruktur, menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. Jepang tidak hanya mengandalkan sumber daya alam atau industri manufaktur, tetapi mereka mengembangkan sektor-sektor strategis yang mendorong negara tersebut menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Begitu juga dengan Korea Selatan, yang berhasil melakukan transformasi ekonomi luar biasa dalam beberapa dekade terakhir. Pada saat bonus demografi, Korea Selatan mengarahkan perhatian pada pendidikan yang merata, pelatihan keterampilan kerja, dan industrialisasi yang didukung oleh kebijakan pemerintah yang berpihak pada pengembangan sektor-sektor produktif. Dengan fokus ini, Korea Selatan berhasil keluar dari ketertinggalannya dan menjelma menjadi negara maju yang kini memiliki ekonomi terbesar di Asia setelah Jepang. Apa yang kita pelajari dari mereka? Pertama, keberhasilan Jepang dan Korea Selatan bukan kebetulan. Mereka memanfaatkan bonus demografi dengan cara yang sangat terstruktur, mulai dari investasi dalam pendidikan dan pelatihan keterampilan hingga menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan. Mereka juga mendukung inovasi dan kolaborasi sektor swasta dan pemerintah untuk membangun ekonomi yang tangguh dan berkelanjutan. Untuk Indonesia, ini adalah pelajaran berharga. Kita juga berada dalam posisi yang sangat strategis dengan jumlah penduduk usia produktif yang sangat besar. Jika kita bisa mengolah potensi ini dengan bijak, melalui pendidikan yang merata, kembali lagi tentang pelatihan yang relevan tentunya untuk generasi muda, dan kebijakan pemerintah yang proaktif, termasuk juga penegakan hukum dan pencegahan terhadap korupsi, maka kita bisa mengubah bonus demografi ini menjadi dorongan besar menuju Indonesia Emas 2045. Nah, buat kamu sendiri bagaimana menyikapi masalah ini? Apakah Indonesia bisa memanfaatkan peluang ini atau hanya akan lewat begitu saja? Jangan lupa subscribe, like, dan kasih komentar biar konten ini semakin berkembang. Semoga kontennya bermanfaat, sukses selalu, see you on top.